Gimana ini kami prihatin nih kalau sampai Iqbal Ramadan kemarin sampai menjadi korban Iya, yang dianiaya oleh aparat keamanan. iya. Gimana ceritanya? Aku ceritain dari awal ya, Ya. Pak Edi ya. Jadi awalnya pada saat berdemonstrasi banyak yang menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ada pemuda, buruh, mahasiswa dan pelajar. Itu tiba-tiba sekitar pukul pokoknya aku lupa jam tepatnya jam berapa, tapi seingatku sekitar pukul 15 hingga 16 itu kemudian ada teriakan dari massa aksi yang menyampaikan kalau jebol gitu. Nah, Pagarnya, pintu DPR ini. iya. Nah, pada saat aku melihat, oh ternyata pagarnya yang jebol. Itu kemudian massa berhamburan, banyak yang masuk. Nah, pada saat itu saya melihat ada perlawanan dari pihak aparat untuk mengamankan mungkin komplek DPR itu. Kemudian ada massa aksi yang lari keluar, kemudian ada yang masuk lagi, jadi tarik ulur gitu antara massa aksi dengan pihak keamanan. Akhirnya waktu gelombang kedua massa aksi yang masuk, saya melihat ada seseorang yang perawakannya mirip dengan teman saya. Akhirnya waktu itu saya coba memberanikan diri untuk masuk dan memastikan apakah itu teman saya benar atau bukan. Soalnya yang saya takutkan adalah ketika teman saya tertangkap, bisa jadi mendapatkan kekerasan dari pihak keamanan. Karena sewaktu 2019 pernah salah satu teman saya, teman dekat itu mengalami kepalanya pecah. Itu jadi sempat koma kalau tidak salah selama 1 bulan. Dia trauma ya, Iqbal trauma dan khawatir tentang teman. Iya, saya khawatir. Jadi ingatan itu mendorong saya agar saya tidak mau lagi melihat teman saya kemudian ada yang terluka gitu. Akhirnya saya coba memberanikan diri masuk. Tidak lama setelah saya masuk, tiba-tiba ada lemparan batu dari kedua belah pihak, dari pihak keamanan dan juga demonstran. Jadi saya coba mengamankan diri ke arah sebelah kiri karena titik lemparan batunya itu kan di eskalasinya paling tinggi itu di gerbang yang rubuh itu. Nah, setelah saya coba mengamankan diri, kemudian tiba-tiba ada beberapa pihak keamanan yang mengejar saya. Kemudian saya dengan beberapa demonstran lainnya, kalau tidak salah 3 orang, saya sampaikan kalau lebih baik kita mutar balik badan karena tidak ada yang perlu ditakutkan karena kita tidak melakukan tindak pidana apapun. Nah, saya mutar balik badan sambil saya mengatakan ke demonstran lainnya, pegangan kita buat border. Itu upaya ini adalah untuk menunjukkan kalau saya itu dengan kawan-kawan lainnya akan bersifat kooperatif dan tidak akan melakukan perlawanan apapun. Tidak mengambil batu, tidak melakukan lempar-lemparan. Iya, itu akhirnya saya sempat dipegang di bawah, kemudian pada saat saya dan teman-teman itu di bawah, sempat saya terlepas gitu dari pantauan pihak keamanan. Jadi sebenarnya saya punya kesempatan untuk kabur. Setelah itu pihak keamanan sempat terlepas gitu pantauannya dari saya dan pegangan dari saya. Saya sempat melihat ke arah pagar yang sudah terbuka itu, terus kemudian saya pikir kalau saya kabur ke situ kayaknya berbahaya karena ada kontak lemparan batu. Iya. Akhirnya saya balik badan, saya menghampiri pihak keamanan yang tidak memakai seragam. Disampaikanlah, kamu siapa, kamu ngapain? Saya demonstran gitu. Oh ya udah, kamu keluar sekarang. Terus katanya, terus saya sampaikan, Pak, bisa tidak saya didampingi keluar? Karena saya takut terkena lemparan batu gitu, salah sasaran. Akhirnya disampaikan kalau udah kamu keluar aja, aman kok, nggak ada. Saya sampaikan lagi kalau saya lebih baik menunggu di sini daripada saya harus keluar karena saya takut terkena lemparan batu kan. Nah, tidak lama berselang saya menyampaikan itu, saya melihat ada teman saya yang lagi
duduk, baju sudah setengah terbuka, kemudian ada berbagai macam kekerasan lah yang teman saya ini terima. Akhirnya saya menyampaikan ke pihak keamanannya, saya mau dampingin dia Pak, dia teman saya gitu. Dengan alasan mungkin bisa lakukan negosiasi, atau mungkin saya bisa melihat apakah teman saya ini diamankan atau justru sepanjang perjalanan mendapatkan kekerasan gitu atau intimidasi. Nah, justru ketika saya mengatakan saya ingin mendampingi teman saya, tiba-tiba ada salah satu pihak dari aparat keamanan yang menyuruh saya jongkok dan membuka celana saya. Terus dipukul atau gimana? Nah, tidak lama berselang, tiba-tiba ada yang menarik rambut saya dari belakang, terus menempeleng saya. Kemudian saya lihat kuping saya wajah bagian sebelah kanan saya sini ditonjok, kena kuping. Akhirnya saya sampaikan, jangan pakai kekerasan dong. Nah, tidak lama justru sepatunya, kakinya yang mengarah ke muka saya. Jadi ditendang ya. Saya sempat black out, terus saya sampaikan, sakit Pak, sakit. Saya dipaksa untuk berdiri. Nah, sepanjang perjalanan saya mau diamankan di pos itu, saya mendapatkan berbagai macam kekerasan.